pada kesempatan diskusi kali ini gitu. Soal bagaimana kita hari ini merespon sistem yang berlaku gitu. Jadi jangan dulu kita menuntut adanya perubahan sistem itu sendiri, tapi respon kita selama ini selalu mengafirmasi sistem politik yang ada gitu. Contohnya gitu, money politik menjelang pemilu gitu. Itu kan semua bisa kita temukan tuh. Mudah sekali kalau kita mau bersikap ya, merespon secara mungkin proaktif terkait dengan persoalan money politik itu. Tapi kan selama ini nggak kita mengafirmasi semua. Tapi di kemudian hari, ya kan, setelah banyaknya persoalan korupsi dan sebagainya, kita mengutuk gitu sistem itu. Padahal di awal kita sudah mengafirmasinya gitu melalui pemilu yang hari ini berlaku gitu. Makanya teman-teman kita yang berjuang gitu kan supaya PT 0% gitu kan, supaya presiden threshold itu 0%, hari ini yang harus kita dukung menurut saya, karena memang betul asal muasalnya di situ, transaksional itu di situ. Kemudian undang-undang partai politik yang hari ini mestinya partai politik itu dibiayai oleh negara supaya sistem keuangannya itu pertanggungjawabannya jelas. Nah ini PSI kencang ini soal ini dari DPP-nya kan. Jadi kalau partai politik itu dibiayai oleh negara, dia harus punya pertanggungjawaban tuh terhadap negara. Soal berapa dana yang dikeluarkan selama masa kampanye, baik itu secara partai maupun secara personal caleg-caleg dan sebagainya itu gitu. Itu harus pertanggungjawabannya semua. Tapi hari ini nggak ada pertanggungjawabannya. Itulah yang membuat demokrasi kita hari ini brutal. Karena sistem itu ada nggak dari kita yang berjuang di ranah itu gitu loh. Tidak sekedar responsif ketika hal-hal yang koruptif itu terjadi gitu. Kita yang mungkin teman-teman mahasiswa ini yang punya idealisme dan segala variabelnya itu gitu, berjuang soal ini gitu. Ada berapa banyak gitu. Nah itu yang menjadi challenge buat kita masing-masing sebagai generasi muda yang ke depan akan meneruskan perjuangan senior-senior kita ini gitu. Dibayangkan hari ini hutang kita 7.000 triliun gitu. Bunganya aja itu 400 triliun per tahun. Bunganya aja itu. Hutang kita 7.000 triliun. APBN kita cuma kurang lebih 2.000 triliun. Artinya seperempat APBN kita itu untuk sekedar bayar bunga hutang. Bukan bayar hutang, bayar bunga hutang. Gimana kita mau kaya? Belum lagi ditambah korupsi ya kan di dalamnya. Ini luar biasa kalau kita jelaskan betul bang. Kita nih kalau kita jelaskan kondisi negara kita hari ini, kita pesimis bang sebagai generasi muda. Tapi ayolah gitu, kita sebagai generasi muda kita mencoba proaktif gitu terhadap persoalan hari ini gitu. Apa yang bisa kita benahi gitu. Tidak hanya sekedar responsif saja gitu ketika ada suatu penyimpangan gitu. Artinya budaya politik ini yang harus kita benahi gitu. Misalkan ada money politik gitu. Jangan dicoblos kalau orang ngasih uang gitu. Justru yang dicoblos itu orang-orang yang nggak ngasih uang, tapi terus memberdayakan masyarakat, terus bergerak untuk masyarakat gitu dengan berbagai kemampuan yang dia miliki gitu. Terus bersuara lantang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat itu yang didukung. Jangan yang didukung itu ketika yang tadinya nggak pernah berbuat apa-apa di masyarakat tiba-tiba nyalek karena dia punya uang, dia bayarin itu satu-satu. 50.000, 100.000, 200.000, 500.000, sejuta gitu dibayarin satu-satu. Jadi dia diam aja, dia fokus mengembalikan uang-uang yang dia kasih tadi. Nah jadi teman-teman kita generasi muda ini coba pilihlah teman-teman yang hari ini banyak bersuara gitu. Karena biasanya orang banyak bersuara itu banyak bertanggung jawab. Tapi kalau orang yang nggak banyak bicara, dia nggak banyak tanggung jawabnya. Karena memang gue nggak pernah ngomong katanya. Karena orang yang banyak ngomong itu konsekuensinya musuhnya banyak pak. Ya kan banyak ngomong banyak tanggung jawab. Nah jadi kalau kita misalkan, tapi ada juga kok itu yang banyak ngomong korupsi. Wah itu hanya bagian dari kecilnya. Berapa banyak yang orang yang hari ini rajin ngomong di publik, dia juga selamat gitu loh. Artinya dia bersih. Artinya yang kita tuntut itu keterbukaan daripada politisi itu tadi gitu. Kalau politisinya ini diem aja gitu, udah gak usah pilih, bener. Dia nggak bisa apa-apa. Dia bisanya nyuruh stafnya aja tuh untuk buat draft, untuk buat apa yang sebagainya gitu. Dia punya uang, dia kasih ke stafnya aja gitu. Makanya yang dituntut itu memang bagaimana politisi ini bisa mengartikulasikan gitu, yang publik mau gitu. Nah ini yang harus dipilih gitu, polisi-polisi semacam ini gitu. Kita tidak sedang mengkampanyekan siapapun, tapi kita sedang menyampaikan bahwa ini loh model politik yang harus kita bangun gitu. Bukan model politik yang transaksional gitu, yang
dalam karung gitu loh transaksinya, yang kita nggak tahu tuh kualitas macam itu seperti apa gitu. Nah mudah-mudahan teman-teman kita sebagai generasi muda bisa terbuka soal-soal begitu gitu. Pokoknya kalau politisi banyak diamnya, udah nggak usah dipilih, pasti dia nyuruh-nyuruh aja kerjanya itu. Tapi kalau politisi banyak ngomong, ya kan, banyak mengarahkan narasi-narasi publik, banyak mengartikulasikan kemauan-kemauan publik. Nah itu tuh yang harus terus disokong. Selain disokong juga harus diawasi juga, hati-hati juga. Ada potensi main juga. Artinya nggak menjamin juga gitu loh. Tapi yang lebih parah lagi tadi yang diem tadi tuh. Dia nggak punya pertanggungjawaban tuh selain kepada staf-stafnya yang suruh-suruhnya itu tadi gitu. Mungkin itu Bang yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Terima kasih Bang Rian ya atas tanggapannya rekan-rekan semua. Itulah puas tidak puas, tapi memang kondisinya seperti itu. Jadi beliau ini memesankan hal yang sangat penting. Disimpulkannya bahwa janganlah jauhkan sikap pragmatis dari kita semua ya. Jauhkan, tapi binalah dari sekarang dan lakukan terus sikap idealisme kita itu kita wujudkan ya, bahwa kita membutuhkan negara demokrasi yang benar, itu harus kita sikapi dalam keseharian. Jangan kita bersikap pragmatis asal enaknya, asal gimana udah terima. Jangan, kita tetap harus dalam konteks idealisme kita semua, agar kalau memang mau menginginkan Indonesia ini menjadi negara yang nantinya bebas korupsi, negara yang baik, yang supaya utang kita yang sudah, negara kita sudah sangat besar, mengerikan, 6.000 triliun, bayangin aja ya. Nah kemudian juga beliau memesankan jangan pilih politisi yang hanya diam saja, dia duduk dapat uang segala macam. Pilihlah yang aktif bermasyarakat, seperti halnya beliau nih, mau datang ke sini bergabung dengan adik-adik semua kita. Kemudian saya harapkan nih Bung Rian ini nyalon di tahun depan agar bisa kita pilih, ya kan? Karena udah lihat. Nah, sekarang mari kita dengarkan paparan atau arahan dari Bapak Dewan. Beliau ada Pak Alex Prabu, Ketua Fraksi PSI Kota Tangerang Selatan. Waktu udah tepat Pak. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diundang ini kayaknya dadakan nih dari Bang Kemal. Anak pikir ya beliau dadakan. Saya udah terlambat Bang, ada kuburan dulu, kemana dulu gitu. Ada di mahasiswa, sekarang saya juga lagi mahasiswa. Minggu ini saya akan sidang tesis. Saya mengambil magister hukum di Unpad. Kebetulan yang saya ambil adalah akuntabilitas dan transparansi dalam tata tertib anggota DPRD. Karena saya akan merevisi PP 12 2015. Mengapa itu penting? Saya kira akar konflik kita mulai dari memimpin suatu kota itu misal Tangsel 52 orang wali kota dan 50 dewan. Kami setara dengan wali kota itu. Azas ada RAPBD, misalkan KUA PPS dibahas bersama dan sebagainya. Mending MD3 sekalian ya udah dibagi aja terus politikanya. Jadi eksekutif sendiri, legislatif sendiri. Ini banci menurut saya. Jadi ini mematahkan pengawasan dari wakil rakyat menurut saya gitu loh. Controllingnya, jadi kita setengah-setengah. Loh, kita ini kan bagian pemerintah daerah gitu loh. Tapi yang saya baca supaya setiap daerah jangan terjadi keributan segala apa-apa gitu loh. Itu terjadi. Jadi akarnya adalah PP ini dibenerin dulu. Jadi kalau misalkan setiap kunjungan kerja Dewan harus mempertanggungjawabkan keuangannya. Bisa aja dipublish di IG-nya, bisa juga dipublish di web DPRD atau pemerintah kota. Dia reses. Reses juga begitu. Kan ada uang reses. Mamin, sekitar 120 ribuan. Kalau satu kali datang 100 orang, kalikan 120 ribu, kalikan juga seminggu 6 kali, kali aja uang berapa? Maminnya bisa aja dibelikan nasi kotak cuma 20 ribu. Atau mungkin yang saya dengar, saya nggak tahu ya, dikumpul lah RT di suatu tempat dianggap sudah menyelesaikan semua 6 hari reses. Itu banyak celah-celah seperti itu. Karena sistem ini yang tidak benar, harusnya dilaporkan aja gitu. Mohon maaf, kami di PSI kalau kami korup 1 rupiah kami diantarkan oleh ketum kami ke KPK. 1 rupiah. Tetapi kami tidak dipotong oleh partai. Kami 0 potongan kami. Silakan, katanya wajarlah kalau anggota dewan banyak duit sedikit tidak potong-potongan. Lalu
Apa akibatnya? Tapi kalau kamu korup, ya udah, kami yang antarkan ke KPK. Takutlah kita. Gitu kira-kira. Memang ada suatu kekuatan, suatu yang memaksa kita supaya ini tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Kos politik yang tinggi. Adik-adik tahu untuk mencalon menjadi anggota DPRD itu minimal yang saya dengar ini, Pak, 900 juta minimal. Kota 900 juta. Saya 7 juta. Masang spanduk sendiri. Kadang malam-malam saya malu kan ketemu murid saya pakai helm, pasang spanduk. Betul, serius. Iya, sekarang pakai masker. Akibatnya sekarang saya tidak punya beban. Kami di praksi tidak punya beban. Kami ngomong aja. Kami punya ketua DPC kami, tenaga ahli kami. Dia saksinya bagaimana kami bekerja tiap hari. Utang panting ketemu masyarakat. Saya tadi pagi ini baru ketemu lurah Serpong. Masalah aduan masyarakat. 1 jam lebih. Lalu pergi lagi. Lalu dari ke kuburan. Setiap hari. Dan kami punya KPI. Setiap minggu kami laporan. Apa-apa yang dikerjakan, aduan masyarakat apa aja, sudah di follow up belum, kegiatan masyarakat apa, legacy yang kamu lakukan apa, setiap minggu di Polres itu. Capek juga sih, tapi ya karena kita mau ya nggak apa-apa. Makanya ada menurut saya senang dulu ada logo. Orang baik harus masuk legislasi politik, nggak bisa enggak. Karena di sanalah menentukan kebijakan-kebijakan. Anda kalau masuk, saya kadang-kadang kecewa dengan mahasiswa. Begitu dia mahasiswa idealis, masuk cemplung situ diam juga. Ngapain kalian? Saya udah tua, 50 tahun ke atas loh. Ngapain? Ini baru-baru ini mahasiswa juga korup. Tentang apa itu? Apa ini perjuangan? Nggak ada di perjuangan gitu. Jadi adik, kami saksi itu bahwa untuk menjadi anggota legislatif tidak perlu pakai duit. Saya kira partai-partai lain juga senang kalau punya kader-kader seperti itu. Saya nggak peduli dia mau partai apa, kalau kita sudah dalam sama aja sebenarnya bekerja. Jadi temuan-temuan dari hulu itu harus dikawal, mulai dari peraturannya, mulai dari goodwill-nya partai. Saya juga senang, kami lagi berjuang supaya memang kampanye itu sudah dibayar negara, minta pertanggungjawaban. Digunakan untuk apa saja ini? Kan kita juga enak tanpa beban bekerja kayak gitu. Nggak ada dana siluman, nggak ada gitu. Jadi mungkin itu saja. Adik-adik mahasiswa, masuklah ke partai politik. Mungkin ikut dulu, belajar dulu 5 tahun masuk. Karena di situ kita membuat peraturan daerah. Kita lihat. Saya tahu nih, saya sharing nih, ketemu Pak Haji sebenarnya tadi. Pak Haji, saya ketua pansus perubahan pariwisata. Ada 6 kali pertemuan. Ada masalah. Ini off the record aja ya. Anggap aja ini mimbar akademik. Jadi mimbar akademik lah ini. Jadi enak juga kalau ngundang orang langsung praktisikan. Lalu pertemuan kelima itu sosialisasi. Saya 2 amplop. Tebel-tebel. Kata saya, berani lagi, masih banyak, masih sidang nih. Bang, ini dari kita bang. Oh itu apa itu? Dari kita bang. Oh enggak bisa, enggak mau ini bang. Saya panggil sekretaris pansus, saya panggil wakil pansus dari fraksi lain, Pak, Bu, tadi saya dikasih duit, tapi saya nggak mau. Lalu besoknya datang lagi dia, kan pertemuan kena. Pak Alek ada salam dari Kadis. Dia terima kasih Pak, karena selama ini kami ditekan untuk memberi uang Bapak. Semoga PSI membuat perubahan. Bukan soal PSI aja ya, semoga ini buat perubahan. Artinya saling palak memalak menurut saya gitu. Dinas malak dewan, dewan malak dinas. Itu Pak, di lingkaran itu susah deh saling malak-malak gitu. Tidak pakai jeruk. Nah, kalau anggota dewan nyari duit, ya tadi mau mengembalikan uangnya. Ini kan hitung-hitungan ekonomi sebenarnya. Kalau saya 7 juta mau mengembalikan apa? Dulu saya jadi guru, gaji saya 10 juta. Sekarang gaji saya cukup besar. Tapi habis juga duit itu sebenarnya. Ya tapi bersyukurlah bahwa kita bisa berusaha untuk membantu masyarakat. Jadi adik-adik, mahasiswa, jangan ngomong-ngomong keluar, masuk ke dalam banjir itu. Senayan kek, provinsi kek, Tangsel kek. Saya kira Tangsel itu penting. Jika perlu masuk ke Serang, ke Lebak, Pandeglang itu sangat penting. Betul. Justru makin ke daerah saya sangat prihatin. Saya share ini. Saya pernah bintek ke suatu kota di Serang. Wih, mobil Fortuner, Pajero, apa-apa yang turun ya, tengil-tengil semua itu. Dia nggak malu dengan rakyatnya sengsara.
Saya Kunker kalau ke Depok naik motor saya. Beneran. Kadang kata orang tukang gojek. Saya nggak mau nyakit hati rakyat sebenarnya. Malu ya. Kalau sekampung bawa mobil yang bagus, saya malu. Seperti menginjak-injak masyarakat. Mereka miskin kok. Kayak di Lebak itu apa sih? Tapi kan apa? Dewannya, betul nggak Pajero. Tengah-tengil lagi kayak gaya. Ngomong apa dia dapat? Aku nggak yakin. Mungkin gitu aja. Nanti saya lama-lama saya kebablasan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Dewan yang terhormat. Ini Pak mohon izin boleh tanggapi. Nah, barangkali ada teman-teman yang mau menanggapi. Silakan. Siapa tuh? 1, 2, apa lagi? Nomor 2. Ya. Senior lagi. Ya, yang mana tadi? Nih, mulai Yang paling tua dulu tetap ya. Senior lagi. Terima kasih. Itu enaknya jadi senior ya. Jadi susah diprotes. Saya sangat tertarik dengan paparan dari Dewan kita ini, Alex Prabu, terkait tadi tentang pembahasan tentang ini ya, perda pariwisata, yang kemudian Dewan kita ini sebagai ketua pansus diberikan uang oleh orang pariwisata. Amplop. Tapi beliau menolak. Mestinya nih menurut saya, udah kirim. Bang Alex ini kadang nggak terima, Udah tanya pulang. saat ini. Saya kan Halo. satu-satunya wartawan di sini saya. Uy. Mungkin yang senior di seluruh Tangerang Selatan. Saya mantan ketua PWI Persatuan Wartawan Indonesia Kota Tangerang Selatan 2 periode. Ketua Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Banten sampai sekarang. Kemudian pengurus pusat Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Banten. Ini kan sudah menjadi santapan publik karena masih banyak yang menyaksikan. Kalau menurut saya buka saja agar menjadi pembelajaran. Dulu saya satu-satunya orang yang berani menurunkan pasukan mendemo demonstrasinya Airin Rahmidiani ketika masih jaya-jayanya, masih ada Hasan Sohib, Wawan masih di luar. Bulan Mei tahun 2013 saya demo. Pasukan anak-anak itu sekarang udah hebat-hebat semua. 5 bulan dari itu Wawan ditangkap oleh KPK. Jadi perjuangan kita itu ada. Saya juga berharap waktu itu kalau misalkan ada yang katanya gagah-gagah, ada yang macam saya, rupanya enggak ada itu. Ya, karena kita berjuang untuk sesuatu hal yang benar. Makanya saya minta nih, kalau bisa, kalau misalkan berkeinginan untuk memperbaiki sistem, ini benar ini. Sudah menolak, ya kan, sebagai ketua pansus dan tidak mengambil dananya. Tetapi hati satu, ini pembelajaran. Harusnya dipenjarakan orang yang memberikan dana itu. Kalau misalkan ini cukup jadi narasumber, kita akan kawal apa yang Pak Bang Alex Prabu ucapkan tadi. Kita akan kawal sampai dengan selesai, biar jadi pembelajaran. Kita tahu persis bahwa APBD Tangsel ini hampir sekitar 40% dan 50 sampai 60% dimakan oleh satu kelompok. Ya, ada Tubagus Hairiwarde, dana yang ngatur dari penjara, ada lingkaran dewan yang main di sana, dan ada kroni-kroninya dewan yang main. Ketika ditemukan itu bukan hanya dana kunker, dana aspirasi dewan saja, UPTD 1 sampai dengan UPT 3 itu kena semua. Rata-rata ada 13 proyek yang bermasalah karena karena ada keterlibatan dewan di sana. Nah, kalau misalkan mau buka Pak, Bang Alex Prabu, kita harapkan ke depan bisa membuka ini semua dan kita akan bersama-sama membuat Tangsel ini lebih adem. Jangan semuanya jadi seperti arisan gitu loh. Siapa yang mau keluar duluan, yang bayarnya gede, itu yang dikasihkan proyek. Nah, ini yang tidak baik, ya kan? Saya rasa begitu saja. Saya memang agak berapi-api kalau ngomong.
Terima kasih. Izin kawan-kawan, saya ingin sedikit berkicau. Oke, baik kepada Abanda. Saya Hamdul Saldi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Ini menanggapi dari segi tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang sampai hari ini masih menjadi tanda tanya besar. Kita ketahui bersama, banyak rakyat yang harus mati kelaparan lantaran tak mendapatkan uluran tangan dari pemerintah. Oke, kita lihat hari ini ada berapa juta penduduk di Indonesia yang mengalami namanya kemiskinan luar biasa. Saya sebagai orang daerah tentu memakai dua kacamata, yaitu kacamata daerah dengan kacamata yang dimana tempat saya untuk belajar. Kembali saya pertanyakan kepada Bapak, seperti apa dan bagaimana upaya yang dapat kita lakukan di dalam menanggulangi yang namanya tindak pidana korupsi atau delik khusus korupsi. Mungkin seperti itu saya, Bapak. Terima kasih. Masyarakat sudah percaya bahwa kita pejabat nantinya sudah benar-benar ingin merubah tatanan masyarakat di Indonesia. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Ya kan? Nah Bapak waktu menjadi guru memaksakan anak itu tidak nyontek. Ya Pak, kalau nyontek dikasih nilai 0, dihukum. Jadi memang, ya maaf ya, saya sebagai orang tua juga seperti itu. Jadi membangun kebiasaan baik itu harus dipaksakan dari awalnya. Ingat ini, Anda itu harus merasa terpaksa dari awal, sehingga pada akhirnya akan menjadi baik. Jadi sesuatu yang terpaksa itu kebaikan nantinya menjadi kebiasaan. Ya, itu ya Pak, pesan moral itu dari beliau, tolong disikapi bersama. Kemudian mengenai money politik tadi beliau menyampaikan kalau ada orang yang baik yang mau membiayai, sungguh bagus itu. Tadi kita Bang Rian tuh mungkin memerlukan atau yang lainnya orang-orang baik ya dibiayai, tapi ya memang sangat sedikit orang seperti itu. Ya money politik lah kejahatannya, karena memang kita ya, tadi ada yang tahu oligarki, sekarang bahasa oligarki sudah memasyarakat, tapi memang itulah dia. Kelompok-kelompok itulah yang tidak mau jatuh lagi menjadi orang di bawah. Dia sudah di atas semua, tidak bisa kembali ke bawah. Sangat sulit kalau sudah di bawah untuk naik ke atas. Makanya mereka berkumpul dalam kelompok oligarki seperti itu. Ya, mungkin ini kita tepuk tangan dulu untuk beliau. Terima kasih Pak Alex Prabu, Bapak Ketua Fraksi PSI atas kedatangannya, menyempatkan diri. Hanya orang baik Pak yang bisa menyempatkan diri untuk bertemu dengan generasi muda calon pemimpin masa depan. Nah untuk adik-adik semuanya, ya brur, ini kalau PSI bahasanya brur, bro. Jadi saya kira terima kasih atas kehadirannya. Semoga ke depan bisa lebih banyak lagi ajak teman-temannya. Karena kami ini berencana tidak hanya sekali melakukan seminar korupsi ini, tetapi kita akan berkali-kali, mudah-mudahan aja itu bisa kita lakukan. Dan pembicaranya pun nanti kita pilih lagi, tapi beliau ini sangat bagus untuk menjadi pembicara lagi di yang akan datang. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau sambutannya hanya ala kadarnya itu. Karena itu juga ya ibaratnya kita memaksa ya supaya bisa teman-teman semua ikut menghadiri di sini. Ke depan tolong ajak teman-teman yang lainnya biar lebih ramai lagi. Ya, harapan negara kita, bangsa kita ada di kalian semua, anak muda ya kan. Kalau saya sudah stok sama Bang Buyung, stok lama sama Bang Doni ada
tetap lama. Jadi yang muda-muda ini diharapkan bisa maju ke depannya. Bang Edi tadi juga senior yang berapi-api itu harus ditiru ya semangatnya. Sampai saat ini beliau membimbing para wartawan demikian banyak ya. Terima kasih untuk semuanya. Untuk itu kita tutup acaranya. Yang sudah makan, yang belum silahkan makan dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.